Justru ketika Tuhan naik ke surga, dia memberikan penugasan kepada para murid. Untuk apa? Menjadi saksi. Dan bagaimana mungkin Tuhan meninggalkan dunia untuk dihancurkan ketika dia turun ke dunia untuk menebus dunia ini dari dosa. Menjadi saksi itu harus punya integritas tentang apa yang kita katakan. Jadi saksi itu berarti kita sungguh-sungguh betul-betul mengatakan apa yang kita percayai. Nah, Tuhan Yesus menginginkan para murid dan kita semua untuk menjadi saksi itu. Shalom, Sobat Morning Grace. Mari bersama-sama kita berdoa untuk menyiapkan diri kita dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami sehingga kami boleh diberikan oleh kekuatan Roh Kudus untuk merenungkan, memahami pesan firman Tuhan dalam renungan pagi hari ini. Maka biarlah Tuhan yang boleh bersabda kepada kami. Kami siap untuk menerimanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Para sahabat terkasih, mari bersama kita simak Injil Lukas 24 ayat 46 sampai 48. Lukas 24 ayat 46 sampai 48 firman Tuhan kepada kita. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, para sahabat, saya teringat dengan satu film yang berjudul Left Behind ya. Ini film agak kuno sih. Tapi film ini diangkat dari novel ya. Novel tentang menceritakan bagaimana keadaan akhir zaman. Nah, di novel itu, di film itu dikisahkan bagaimana ketika Tuhan datang kembali, semua orang percaya itu diangkat ya. Divisualkan bagaimana ketika diangkat tinggal bajunya saja ya, orangnya udah nggak ada gitu. Sedangkan yang ditinggalkan itu adalah orang-orang yang dikatakan kurang beriman, sehingga mereka akan menghadapi penderitaan di bumi begini. Nah, saudara, kalau kita mau kritisi teologi itu kan teologi tentang akhir zaman ya, rapture, pengangkatan. Agak berbeda dengan apa yang dituliskan di Injil Lukas di sini. Justru ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan tidak mengatakan bahwa celakalah kamu para muridku tinggalkan. Tidak. Justru ketika Tuhan naik ke surga, dia memberikan penugasan kepada para murid. Untuk apa? Menjadi saksi. Dan bagaimana mungkin Tuhan meninggalkan dunia untuk dihancurkan
ketika dia turun ke dunia untuk menebus dunia ini dari dosa. Yang Tuhan ingat adalah apa? Sebuah pemulihan bagi dunia. Dan kitalah para saksinya. Para murid diberikan sebuah pesan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Menjadi saksi itu nggak mudah, saudara. Karena kadang-kadang kita bisa dicurigai ya, apakah betul, tidak. Begitu. Apalagi kalau kita perhatikan dalam sebuah pengadilan ketika saksi dipanggil, itu biasanya ada cercaan atau ada pertanyaan dari jaksa yang betul-betul tegas begitu ya. Menunjukkan kamu nih betul-betul bersaksi dengan jujur atau bohong begitu, saudara. Menjadi saksi itu harus punya integritas tentang apa yang kita katakan. Jadi saksi itu berarti kita sungguh-sungguh betul-betul mengatakan apa yang kita percayai. Nah, Tuhan Yesus menginginkan para murid dan kita semua untuk menjadi saksi itu. Saksi tentang pertobatan dan pengampunan. Saksi tentang bagaimana kita membawa harapan dan kesempatan bagi dunia ini. Perhatikanlah dunia ini, saudara. Masih begitu banyak kekacauan terjadi. Masih begitu banyak diskriminasi. Orang tersingkirkan. Kebencian merajalela. Kemarahan sangat betul-betul digambarkan begitu kuat kuasanya. Kita dipanggil untuk apa? Mempersaksikan cinta kasih Tuhan. Dipanggil untuk mempersaksikan apa yang namanya damai sejahtera itu. Dan menjadi saksi berarti apa? Kita berani untuk masuk ke zona yang tidak nyaman. Kita berani untuk membawa perubahan di situ. Sebab kalau tidak ada keberanian, tidak ada yang bergerak di sana, mana mungkin ada perubahan di sana, saudara. Kita mungkin berkata, bisa apa kita? Bisa apa aku? Aku ini manusia kecil. Kita ini golongan minoritas. Saudara, jangan khawatir. Karena Tuhan juga berjanji akan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang nanti kita akan rayakan di Pentakosta. Pentakosta menjadi momen buat kita diingatkan bahwa kita punya kekuatan Roh Kudus untuk bisa menjadi saksi, untuk bisa bawa perubahan di tengah-tengah dunia ini, untuk bisa betul-betul membawa kasih, damai sejahtera, kebenaran, keadilan sebagaimana yang Yesus terus ajarkan dan kerjakan ketika Ia hadir dalam dunia ini. Kini itu menjadi tugas kita. Perpanjangan tangan Tuhan. Gereja atau kita semua adalah tangan-tangan Kristus yang berkarya bagi dunia ini. Kita semua adalah kaki-kaki Kristus yang melangkah dalam kehendaknya, dalam panggilan misinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh diingatkan ketika Engkau naik ke surga, memberi kami tugas kesaksian untuk menjadi tangan-tangan Tuhan, menjadi kaki Tuhan yang berkarya bagi dunia ini. Mampukan kami Tuhan dan tolong kami untuk berani menjadi saksi Tuhan, membawa cinta kasih, damai, kebenaran, dan keadilan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.